Halo sahabat, kembali lagi bertemu dengan saya Fajri dan kali ini di channel YouTube-nya PLC ya kita mau ngobrol sama salah satu ahli hukum perusahaan yaitu Bang Muhammad Faiz Aziz. Ya, beliau juga jabatannya cukup banyak gitu ya. Dan ini sering menjadi narasumber di berbagai tempat. Nah, apa kabar Pak Aziz? Apa kabar juga? Alhamdulillah sehat semua. Selamat Alhamdulillah. sore untuk Pak Fajri dan juga semuanya. Baik, baik. Pak Aziz, kita mau ngobrol-ngobrol sedikit nih. Tadi saya sempat mention di Facebook saya akan ngobrol dengan Pak Aziz terkait masalah Ya. rangkap jabatan ASN, khususnya sebagai Dewan Komisaris di BUMN. Ini sebenarnya isunya sebenarnya sudah lama gitu ya, tetapi baru mulai muncul lagi dalam beberapa hari atau beberapa minggu terakhir ini. Kira-kira apa sih yang membuat rame nih isu seperti ini? Pandangan Pak Aziz terkait dengan rangkap jabatan Dewan Komisaris di BUMN ini seperti apa nih? Ya, eh, ini saat ini memang menjadi satu isu yang cukup hot ya, terutama dalam konteks 1 minggu 2 minggu terakhir ya. Ya, Pertama terkait dengan temuan Ombudsman yang menyatakan bahwa ada sekitar 397 pejabat negara yang melakukan rangkap jabatan menjadi komisaris di BUMN. Gitu kan. ya, Nah, memang bicara rangkap komisaris, kita mesti pahami dulu bahwa ada dua rezim hukum yang berlaku di sini. Yang pertama hukum korporasi atau hukum perusahaan, yang kedua adalah hukum terkait dengan pelayanan publik. Nah, kalau bicara hukum perusahaan dalam dunia bisnis, rangkap jabatan itu adalah hal yang bisa dikatakan banyak sekali terjadi ya. Dan kalau kita merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang ada, misalnya kita kaitkan juga dengan konteks jenis usahanya dulu, apakah dia berbentuk perorangan, kemudian CV, firma, PT, ya, kemudian juga atau mungkin bentuk koperasi. Dalam berbagai peraturan yang sifatnya basic, itu tidak ada yang namanya larangan untuk melakukan rangkap jabatan. Dan kalau misalnya ada penempatan seseorang oleh pemegang saham mayoritas atau pemegang saham pengendali, untuk kemudian dijadikan sebagai direksi atau komisaris itu adalah hal yang sebetulnya tidak menjadi masalah. Karena bagaimanapun namanya pemilik atau pemegang saham itu sangat concern dengan bisnis yang kemudian mereka inginkan, yang mereka kontrol, ya kan, supaya nanti bisa berlangsung dengan apa namanya lancar gitu. Namun demikian, itu tadi yang rezim pertama. Rezim yang berikutnya pelayanan publik. Ini yang barangkali mungkin agak berseberangan. Karena dalam konteks rezim pelayanan publik, ternyata kita menemukan satu pasal di dalam Undang-Undang 25 2009 yang menyatakan bahwa setiap pelaksana pelayanan publik itu dilarang merangkap sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha. Definisi organisasi usaha ini yang kemudian melebar sangat luas. Bentuknya berarti apapun, ya kan? Dan ini terutama bagi pelaksana yang ternyata berasal dari instansi pemerintah, itu baik pemerintah pusat maupun daerah ya, dan juga badan usaha milik negara dan juga BUMD atau badan usaha milik daerah. Dan kalau kita merefer lagi siapa itu pelaksana pelayanan publik, itu juga meliputi pejabat, ya kan, kemudian meliputi pegawai dan juga para orang lain yang kemudian berurusan dengan konteks pelayanan publik. Nah, batasan-batasannya memang kemudian juga kita temukan juga dalam berbagai sektor, terutama di industri jasa keuangan ya. Dan ada batasan yang mungkin dalam konteks ini hanya maksimal sampai 2 jabatan, ya kan. Kemudian di dalam Undang-Undang Persaingan Usaha pun ada yang sifatnya relatif larangan atau batasannya. Misalnya sepanjang dia kemudian tidak membuat yang namanya bisnis itu terjadi persaingan usaha yang tidak sehat. Seperti itu. Oke, berarti dari dua rezim ini kan sebenarnya terjadi benturan regulasi nih Pak Aziz ya. Kalau terjadi benturan regulasi seperti ini,
ini mana yang mau digunakan nih? Di satu sisi memang tidak ada larangan, diperbolehkan, posisi corporate law, hukum perusahaan, tapi sebagai public service, public servant, ini juga ada ketentuan dilarang ya. Berarti dari dua benturan regulasi ini, apa yang mesti dilakukan? Oke, kalau sekiranya ada benturan seperti ini ya, pastinya gini, saya mungkin akan memandangnya dari sisi leg spesialis ya. Karena bagaimanapun pengaturan dalam konteks ketiadaan larangan itu sifatnya generalis. Tapi ketika ada satu batasan tertentu, ada satu larangan yang sifatnya relatif maupun larangan yang sifatnya absolut, maka tentu saja pengaturan yang khusus yang tentu kita patuhi. Seperti itu, ketimbang yang lebih generalnya. Nah, artinya undang-undang tadi kan sudah melarang nih Pak Aziz. Sementara kita lihat tadi kalau menurut data Ombudsman ada 397 yang terindikasi rangkap jabatannya. Nah, kalau ini dilarang, kemudian yang 397 ini sudah keburu diangkat nih Pak Aziz. Ya. Apa resikonya? Kalau kita merujuk pada Undang-Undang Pelayanan Publik ya, sebetulnya ada satu sanksi ya di pasal 25 ya, kemudian saya lupa di pasal berapa, nanti bisa cek ya. Itu salah satu sanksinya adalah pembebasan dari jabatan yang bersangkutan. Sebetulnya begini, ketika dia bisa memilih antara satu jabatan tertentu ya, misalnya jabatan dia hanya fokus dalam konteks ini kepada instansi pemerintah atau yang sekarang limban, maka tentu saja ya dia harus memilih yang hal tersebut. Tapi kalau ternyata dia memilih sebagai salah satu komisaris ya, atau mungkin menjadi pengurus yang lain, maka dia mesti melepaskan jabatan asalnya. Melepaskan Jadi jabatan. dia tidak boleh melakukan rangkap jabatan. Oke. Nah, berarti, nah ini kan mungkin belum banyak ya, diketahui atau mungkin diketahui tapi masih tetap dilakukan. Nah, kira-kira Pak Aziz, ada tidak solusinya atau way out-nya seperti apa sih yang sudah terlanjur diangkat khususnya bagi Dewan Komisaris yang berasal dari ASN ya Pak Aziz ya? Ya, yang pasti perlu ada namanya kelegaan hati ya dalam hal ketika dia mesti melepaskan jabatan tersebut. Gitu. Nah, yang utamanya adalah ketika terutama bagi negara atau pemerintah yang mereka di mana mempunyai kepemilikan atau pengendalian saham atas sebuah perusahaan yang di bawahnya itu, tentu saja diharapkan kita adalah mereka mampu kemudian melakukan sebuah mekanisme yang sifatnya seperti fit and proper test. Dan saya yakin mereka sudah menerapkan hal itu, ya. Namun secara kredibel dan transparan. Bagaimanapun badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah ataupun anak usahanya, karena sekarang juga konsepnya adalah holding ya, itu mempunyai pengurus-pengurus dan juga pengawas-pengawas berupa komisaris yang tentu saja cakap dalam hal terkait dengan pengelolaan badan usaha yang bersangkutan. Gitu. Dan yang paling utama adalah mereka mempunyai waktu. Mereka mempunyai kesediaan waktu dalam mengisi posisi dan menjalankan peran yang bersangkutan. Dan yang kedua adalah paham soal hukum perusahaan, tata kelola, kebijakan, dan sektor usaha yang bersangkutan. Dan yang paling utama adalah dia harus bersih dan punya integritas. Oke. Kalau misalnya tadi bicara dalam konteks leg spesialis ini, kalau misalnya Menteri BUMN misalnya menerbitkan satu aturan khusus misalnya yang membolehkan anggota Dewan Komisaris yang berasal dari ASN. Ini masih berbenturan regulasi dengan Undang-Undang 25/2009 tidak? Oh ya, bagaimanapun undang-undang itu kan salah satu hierarki peraturan yang cukup tinggi ya. Ya. Ketika ada satu produk hukum yang di bawahnya bertentangan dengan di atas ya sudah pasti itu kan bakal dihukum gitu. Baik. Oke. Iya, saya juga menarik tadi melihat masalah ketersediaan waktu gitu ya Pak Aziz, karena kita tahu bahwa fungsi Dewan Komisaris kan melakukan pengawasan ini sangat krusial sekali, khususnya dalam tata kelola perusahaan. Saya juga pernah menemui misalnya, kita bisa lihat sebenarnya di annual report gitu ya, tingkat kehadiran di dalam rapat-rapat Dewan Komisaris gitu ya. Kalau tingkat kehadiran rapatnya minim, bagaimana fungsi pengawasan itu bisa dilakukan. Kemudian bisa dilihat juga pada saat di dalam risalah rapat Dewan Komisaris, baik rapat internal maupun rapat gabungan, bersuara atau tidak si
komisaris yang bersangkutan. Nah, ini cukup menarik nih. Nah, tetapi Pak Aziz, kan dalam konteks ini, ya, anggota Dewan Komisaris yang berasal dari ASN itu kan mewakili pemegang saham pemerintah, Pak Aziz. Kalau dilarang, gitu ya, terus pemerintah nanti mesti menunjuk dari mana atau siapa? Oke, sebetulnya banyak sekali ya sumber daya yang kemudian bisa melakukan pengurusan atau pengawasan dalam konteks di perusahaan milik negara ya. Ya tentu saja bisa kemudian mengambil dari orang-orang yang luar yang dalam konteks ini yang tadi saya bilang dia punya waktu, dia punya kapasitas dan juga dia punya konteks yang bersih dalam berintegritas. Dan itu sebenarnya cukup saya yakin sangat banyak di luar. Hanya saja mereka belum punya kesempatan untuk itu. Mungkin mereka pengen mempunyai sumbangsi juga untuk negara ya. Dan tentu saja satu hal lagi bahwa kalau bisa bukan berasal dari partai politik tertentu. Karena juga itu ada satu aturan tertentu yang saya juga agak kurang mendalami ya aturan yang mana, tapi seingat saya ada aturan bahwa tidak boleh ada yang kemudian anggota atau pengurus parpol gitu ya masuk ke komisaris BUMN. Dan kalau bisa dari sisi profesional. Oke, baik. Itu menarik ya. Perlu diskusi lebih lanjut nih. Nah, kira-kira terhadap persoalan ini tadi kan otomatis regulasi karena undang-undang masih berlaku gitu ya, belum dicabut. Berbeda kalau sudah dilakukan perubahan undang-undang yang membolehkan misalnya. Oke, kalau begitu dalam konteks perwakilan ini yang sudah berjalan, ya berarti tadi solusinya adalah kelegaan hati ya, memilih salah satu apakah tetap lanjut ataukah mengundurkan diri dari jabatan sebagai komisaris tersebut. Ya, demikian. Oke, baik, ini menarik nih. Nanti kita mesti diskusi lebih dalam lagi dan mungkin kita bisa sampaikan usulan-usulan juga kepada pemerintah nih Pak Aziz supaya sekali lagi masalah benturan regulasi ini jangan dianggap sepele gitu ya, dan perlu kita cari solusi supaya anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk tadi, ya, karena kan Dewan Komisaris kan sebagai kolegial ya, sebagai majelis juga mereka menandatangani nih Pak Aziz laporan tahunan, mungkin juga yang lain-lain. Ini bagaimana konsekuensinya nanti kalau misalnya dari awal persyaratannya tidak terpenuhi gitu ya? Ya. Nah ini yang kemudian tentu saja perlu kita perhatikan juga ya. Mungkin dia tidak ada dalam peraturan perundang tertentu, tapi tadi mungkin Pak Fajri yang katakan bahwa nanti gimana nih kalau bicara soal penandatanganan laporan tahunan, penandatanganan dokumen perusahaan yang lain ya kan, yang barangkali mungkin dia tidak ada dalam regulasi di level pemerintah atau negara, tapi dia ada dalam anggaran dasar atau aturan perusahaan yang bersangkutan. Dan tentu saja sebetulnya itu juga bersifat mengikat. Keabsahan-keabsahan itu pun juga bisa kita telusuri dari aturan ataupun pedoman tata kelola yang ada dalam perusahaan itu. Baik, Pak Ajis. Terima kasih sekali obrolan singkat kita, dan kembali ternyata masalah rangkap jabatan Dewan Komisaris di BUMN ini hal yang sangat serius dan tidak main-main, dan perlu kita carikan solusi bersama, solusi secepatnya agar pelaksanaan tata kelola perusahaan dapat berjalan dengan baik di BUMN tersebut. Ada pesan-pesan lagi Pak Aziz? Sementara itu ya, barangkali tidak ada yang saya sampaikan lebih lanjut. Mungkin apa yang tadi saya sampaikan sudah cukup di situ aja sih kayaknya. Baik Pak Aziz, terima kasih banyak atas waktunya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Pak Aziz.